Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Junfa, NIM saya 24124011. Di sini saya akan membacakan materi mengenai implementasi dan evaluasi kebijakan sebuah tujuan. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa implementasi dan evaluasi kebijakan itu merupakan dua tahap penting dalam siklus kebijakan publik. Nah, di sini ada beberapa tahap dari implementasi kebijakan, yaitu penjabaran kebijakan ini maksudnya adalah mengubah kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksana serta pelibatan aktor pelaksana, kemudian pengelolaan sumber daya serta koordinasi dan komunikasi. Nah, lanjut pada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini adalah proses menilai apakah kebijakan telah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa jenis evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi proses, yang kedua adalah evaluasi hasil, yang ketiga adalah evaluasi dampak. Nah, evaluasi ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus menentukan indikator kinerja, kemudian kita harus mengumpulkan data serta menganalisis efektivitas, efisiensi dan relevansi kebijakan, rekomendasi perbaikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi dan tahapan implementasi kebijakan. Yang pertama adalah definisi implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan pemerintah, yaitu dari kutipan Van Meter atau Van Horn tahun 1975. Nah, tahapan ini terdiri dari empat faktor. Yang pertama ada perumusan, yang kedua pengesahan, yang ketiga implementasi, yang keempat itu evaluasi. Selanjutnya fokus implementasi. Peran aktor sumber daya dan komunikasi yang efektif sangat penting. Selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu yang pertama adalah kita perlu dukungan publik, yang mana kepemimpinan yang kuat memperlancar pelaksanaan kebijakan. Setelah kita melakukan dukungan publik, kita lanjut kepada kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan ini yaitu kita harus mengumpulkan target kebijakan yang harus jelas dan terukur untuk efektif. Kemudian sumber daya ini bertujuan supaya cukupan anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur yang sangat menentukan. Selanjutnya itu koordinasi. Maksud koordinasi di sini adalah sinergi antar instansi pemerintah, yaitu mempercepat implementasi. Kemudian lingkungan sosial ini sangat perlu, yang mana budaya dan kondisi ekonomi yang mendukung keberhasilan kebijakan yang akan kita buat nanti. Selanjutnya ada metode evaluasi kebijakan. Nah, metode evaluasi kebijakan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini bertujuan memberikan umpan balik selama proses implementasi berlangsung. Waktu evaluasi formatif ini dilakukan saat kebijakan masih dijalankan. Nah, manfaat pada evaluasi formatif ini yaitu membantu memperbaiki proses pelaksanaan agar tujuan tercapai secara optimal. Lanjut kita masuk kepada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah bertujuan untuk menilai hasil akhir dan dampak kebijakan setelah kita mengimplementasikan selesai. Nah, waktu evaluasi sumatif ini dilakukan setelah kebijakan diterapkan dalam proses tertentu. Nah, di sini ada manfaat dari evaluasi sumatif ini, yaitu menentukan efektivitas dan efisiensi kebijakan, apakah kebijakan ini layak untuk dilanjutkan dan dimodifikasi atau dihentikan. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan dari evaluasi kebijakan, yaitu survei, wawancara, analisis data sekunder, dan kemudian studi kasus. Nah, contoh dari evaluasi kebijakan ini adalah evaluasi efektivitas program kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk kepada permasalahan umum dalam implementasi kebijakan. Nah, permasalahan umum dalam implementasi kebijakan itu yang pertama adalah resistensi dari kelompok kepentingan tertentu. Nah, maksudnya kelompok tertentu ini misalnya organisasi, bisnis, LSM atau masyarakat adat. Nah, dapat menolak atau menghambat pelaksanaan kebijakan jika kita merasa dirugikan atau tidak dilibatkan dalam proses perumusan. Yang kedua yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi. Maksud dari kurangnya koordinasi dan komunikasi ini adalah kegagalan dalam menyampaikan tujuan, prosedur, atau peran antar instansi pelaksana dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Maksud dari keterbatasan sumber daya ini adalah kekurangan anggaran, tenaga terampil, atau infrastruktur sering menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, terutama di daerah terpencil. Lanjut kepada permasalahan yang keempat adalah birokrasi yang kompleks dan kaku. Nah, maksud birokrasi ini adalah struktur birokrasi yang berlapis dan prosedur yang rumit seringkali memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Lanjut kepada permasalahan yang kelima, yaitu perubahan politik dan kebijakan secara mendadak. Maksud perubahan politik ini adalah pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik yang dapat menyebabkan kebijakan yang sedang berjalan dihentikan, diubah, dan tidak mendapatkan dukungan. Nah, kemudian lanjut kepada studi kasus implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
Yang pertama adalah tantangan kebijakan kurikulum merdeka. Kebijakan yang pertama adalah kurikulum merdeka mengedepankan kebebasan belajar. Setelah kita melakukan kebijakan, timbullah tantangan. Tantangan dari kurikulum merdeka itu yang pertama adalah pelatihan guru yang variatif, kemudian ketersediaan buku pelajaran, kemudian infrastruktur sekolah yang terbatas. Setelah kita menemukan tantangan, timbullah evaluasi awal, yang mana evaluasi awal ini adalah menilai dampak pada hasil belajar siswa secara kualitatif. Strategi mengatasi permasalahan implementasi. Yang pertama adalah koordinasi dan komunikasi. Tujuan dari koordinasi dan komunikasi ini yaitu meningkatkan sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan yang membentuk forum koordinasi lintas sektor dan memperkuat sistem komunikasi dua arah. Dan yang kedua yaitu kapasitas sumber daya manusia, yaitu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan melakukan pelaksanaan ini, kita bertujuan untuk melakukan pelatihan teknis, pendampingan dan pembinaan kelembagaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Tujuan partisipasi masyarakat ini untuk membangun dukungan publik dan memperkuat legitimasi kebijakan, yang mana melibatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan secara partisipatif. Yang keempat adalah fleksibilitas kebijakan yang bertujuan untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal dan dinamika sosial politik, yang akan memberi ruang inovasi daerah dan merevisi kebijakan secara berkala berdasarkan evaluasi. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, tujuan dari pemanfaatan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi implementasi, yang akan mengembangkan platform digital untuk pelaporan, pelatihan online, dan pemantauan berbasis data. Nah, setelah itu kita masuk kepada materi akhir, yang mana kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini, implementasi dan evaluasi efektif adalah kunci keberhasilan kebijakan. Dengan permasalahan harus diidentifikasi dan diatasi secara proaktif untuk hasil optimal. Nah, sedangkan rekomendasinya adalah tingkatkan koordinasi kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi ke depan. Nah, di sini sedangkan rekomendasi yang lain juga ada tingkatan koordinasi lintas sektor, kemudian perkuat kapasitas sumber daya manusia, serta optimalkan pemanfaatan teknologi. Baiklah, nah itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih apabila ada penyampaian salah. Saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.